Apa itu dananya? Dananya dari pinjaman dari ini katanya. Kamera Pak. Iya. Pak kamera Pak. Nanti kan lewat Menkyu juga. Katanya minta Bapak ngecek ke anak buahnya, Pak. Oh, udah saya cek. Belum dikucurin katanya, Pak. Gimana, Pak? Yang belum. Oh, berarti belum dikucurin. Yang belum. Saya kan gini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai dananya Anda dulu, kan ada rencana depannya kan. Jadi saya minta saya itu aja belum kelihatan kenapa di depan itu aja. Aja Pak ngomongin. Gampang saya ngomong sama Pak Menteri kan sahabat saya juga gampang. Kementerian Perindustrian optimis Indonesia mampu menempati posisi keempat dunia sebagai produsen keramik dan hal ini didukung oleh sejumlah proyek strategis nasional khususnya pembangunan 3 juta rumah, koperasi desa merah putih hingga pembangunan sekolah rakyat. Kementerian Perindustrian mencatatkan industri keramik nasional memiliki visi untuk menembus peringkat 4 besar produsen keramik dunia. Hal ini dipandang akan tercapai, di mana kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai 650 juta meter persegi per tahun, dengan tingkat utilisasi produksi yang diperkirakan mencapai 73% pada tahun 2025, serta mampu menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja. Untuk mengejar target tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan berbagai kebijakan strategis telah ditempuh pemerintah untuk mendukung peningkatan daya saing industri keramik nasional. Kapasitas produksi terpasang industri keramik nasional mencapai sekitar 650 juta meter persegi per tahun dengan tingkat utilisasi produksi ini catatan kami lebih rendah dari apa yang tadi sampaikan oleh Pak Adi ya. Di sini masih 73% serta menyerap sekitar 150.000 tenaga kerja. Kami juga optimis bahwa dengan kinerja yang terus-menerus meningkat dan baik, ini misi kita untuk menjadikan sektor keramik naik tingkat ke posisi keempat. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI, Edi Suyanto menegaskan, pihaknya optimis industri keramik nasional mampu meningkat dengan utilisasi hingga 90%, yang didukung melalui berbagai program strategis pemerintah, mulai dari proyek pembangunan 3 juta rumah nasional, proyek sekolah rakyat, proyek dapur makan bergizi gratis, termasuk pembangunan gerai hingga dan gudang koperasi merah putih. Kehadiran pemerintah khususnya berkaitan dengan energi gas. Seperti kita ketahui bahwa industri genteng ini juga menggunakan gas sebagai sebagai satu-satunya bahan bakar. Untuk tungku pembakaran menggunakan gas. Jadi untuk ekspansi tentu membutuhkan gas. Kedua, kami juga membutuhkan sumber bahan baku yaitu berupa clay. Ya, ini untuk bahan baku genteng. Di sisi lain, tingkat konsumsi keramik per kapita Indonesia yang masih berada pada kisaran 2,5 meter persegi per kapita atau lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lain yang berada pada kisaran rata-rata 3,5 meter persegi per kapita, menjadi peluang yang besar untuk menciptakan pasar dan ekspansi industri keramik nasional. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, anggota Dewan Gubernur The Federal Reserve Steven Miran kembali mendorong perlunya pemangkasan suku bunga acuan secara agresif sepanjang tahun ini. Dalam pernyataan terbaru, Miran menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini dinilai terlalu ketat bagi kondisi perekonomian. Gubernur The Federal Reserve Steven Miran kembali mendorong perlunya pemangkasan suku bunga acuan secara agresif sepanjang tahun ini. Dalam wawancara terbaru, Miran menyatakan bahwa kebijakan moneter saat ini dinilai terlalu ketat bagi kondisi perekonomian. Menurutnya, meskipun inflasi masih berada di atas target bank sentral sebesar 2%, tekanan harga yang mendasari sebenarnya sudah lebih terkendali dibandingkan yang terlihat di angka utama. Miran menilai kombinasi inflasi inti yang relatif jinak serta pertumbuhan ekonomi yang tetap solid didukung oleh berkurangnya beban regulasi, memberi ruang bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga tanpa memicu kembali lonjakan tekanan harga. Ia menegaskan bahwa kondisi tersebut memungkinkan bank sentral melonggarkan kebijakan moneternya tanpa harus khawatir terhadap risiko inflasi yang kembali memanas. Pernyataan Miran menambah dinamika perdebatan di kalangan pejabat moneter Amerika Serikat terkait arah kebijakan suku bunga pada 2026 di tengah kondisi inflasi yang mulai mereda namun pertumbuhan ekonomi tetap kuat.
Sebagai catatan, masa jabatan Miran sebagai Gubernur The Fed secara resmi telah berakhir pada akhir Januari, namun ia masih tetap menjabat hingga pejabat baru dikonfirmasi untuk mengisi posisinya. Adapun pada Jumat pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan mantan Gubernur The Fed, Kevin Warsh, sebagai kandidat pilihannya untuk memimpin Bank Sentral Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, harga minyak melonjak sekitar 2% pada perdagangan Selasa dipicu meningkatnya ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran di jalur pelayaran vital. Insiden jatuhnya drone Iran oleh militer Amerika dan gangguan terhadap kapal tanker berbendera Amerika di Selat Hormuz memicu kekhawatiran pasar bahwa upaya diplomasi untuk meredakan konflik kedua negara terancam gagal. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melesat 1,6% menjadi $67,33 per barrel. Sedangkan minyak mentah berjangka West Texas Intermediate melambung 1,7% ke posisi $63,21 per barrel. Lonjakan ini terjadi hanya hari setelah kedua pasokan minyak tersebut anjlok lebih dari 4% menyusul pernyataan Presiden Donald Trump bahwa Iran mulai menunjukkan keseriusan dalam berdialog dengan Washington. Namun situasi di lapangan berubah cepat setelah militer Amerika menembak jatuh sebuah drone Iran yang dinilai mendekat secara agresif ke kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Di saat yang sama, sekelompok kapal cepat bersenjata Iran dilaporkan mendekati tanker berbendera Amerika di utara Oman, wilayah strategis di mana sebagian besar ekspor minyak dari anggota OPEC melintas menuju Asia. Baik pemirsa, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Bursa Global. Pemirsa, Bursa Global Wall Street merosot pada Selasa seiring meningkatnya kekhawatiran investor bahwa kemajuan AI akan memicu persaingan yang lebih ketat bagi perusahaan perangkat lunak. Pasar juga cenderung berhati-hati menjelang laporan keuangan kuartalan dari Alphabet dan Amazon yang dijadwalkan rilis pada pekan ini. Pada perdagangan Selasa, pemirsa, indeks S&P 500 turun 0,84% ke level 6.917. Indeks Nasdaq Composite turun 1,43% ke posisi 23.255 dan indeks Dow Jones Industrial Average melemah 0,34% ke level 49.240. Sementara itu pemirsa, indeks acuan Eropa kembali mencetak rekor penutupan tertinggi pada Selasa meski penguatan tertahan aksi jual tajam saham teknologi, perangkat lunak dan periklanan yang mengimbangi rally saham berbasis komoditas. Indeks Stoxx 600 ditutup menguat tipis 0,1% ke level 617,93. Meski demikian bursa regional berakhir di zona merah dengan indeks DAX Jerman turun 0,09% ke level 24.775 dan indeks FTSE 100 Inggris melemah 0,26% ke posisi 10.314. Ya, pemirsa, Jeffrey Hendrick yang menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia kini telah dipastikan menjabat sebagai penjabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia dipastikan telah memiliki nakoda baru pengganti Iman Rahman yang mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia pada 30 Januari 2026. Sosok nakoda baru tersebut yakni Jeffrey Hendrick yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia. Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia Sunandar mengungkapkan penunjukan Jeffrey Hendrick sebagai penjabat sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia berdasarkan keputusan direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan sesuai dengan peraturan OJK nomor 58/POJK nomor 4 tahun 2016. Masa jabatan Jeffrey Hendrick sebagai PJS Direktur Utama Bursa Efek Indonesia pun dipastikan akan berlangsung hingga nanti adanya rapat umum pemegang saham luar biasa pada bulan Juni 2026 mendatang. Resmi Pak Jeffrey itu Pak Jeffrey. Ada di aturannya ya, di apa itu? Jadi putusan hadir kan. Di putusan hadir itu. Kapan lagi pun hadirnya Pak? Waktu hari Jumat langsung. Hari Jumat. Iya. Nah, cuman kan mekanisme pengunduran dirinya harus nanti dari proses ya. Proses. Gitu kan. Maksudnya pengunduran diri yang sebagai direktur gitu. Yang di rootnya. Oh, yang di root belum proses. Gitu.